Aham. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, teman-teman, di video-video sebelumnya kita sudah belajar tentang struktur percabangan if, kemudian if else, kemudian ada if bersarang juga. Kemudian setelah video-video tersebut kita juga sempat membahas materi penunjang pembelajaran kita selanjutnya ini, yaitu operator decrement dan increment, kemudian operator lainnya, dan kemudian ada juga kita membahas serial read, ya, bagaimana cara mengirimkan data ke Arduino, penerimaan data oleh Arduino gitu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe, dan silakan dukung terus channel ini dengan meng-share atau membagikan ke teman-teman yang mau belajar Arduino. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah subscribe. Teman-teman yang bisa juga menyalakan lonceng agar mendapatkan notifikasi ketika kita mau belajar materi baru. Oke, langsung masuk. Kita sekarang membahas tentang struktur percabangan switch case. Switch itu artinya berpindah, memindah gitu ya, kayak mengganti gitu ya. Kemudian case itu keadaan. Oke, langsung sebelumnya kita lihat diagram alirnya dulu ya, atau flowchartnya dulu. Nah, ini adalah diagram alir dari struktur percabangan switch case. Di sini ada pertama ada kondisi switch, kemudian di sini ada case 1, case 2, case n. Case ke n maksudnya ini bisa sampai banyak gitu ya ke bawahnya. Nah, kemudian apa? Di sini ada statement case 1, statement case 2, statement case ke n gitu. Nah, kemudian di sini ada juga break. Nanti kita akan memakai break ya. Break itu untuk apa ya? Kita bisa lihat di diagramnya ini. Kondisi switch bagaimana? Terus case 1, ketika keadaan 1, apakah seperti keadaan 1? Kalau benar, maka statement case 1 akan dijalankan. Kalau salah, maka langsung ditanya lagi, apakah seperti keadaan 2? Kalau benar, menjalankan case 2. Kalau salah, lanjut lagi ke case selanjutnya. Apakah seperti keadaan 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, kalau salah juga, berarti masuknya ke statement default. Jadi nanti ada namanya statement default. Nah, ketika sudah masuk ke misalkan apakah seperti keadaan 1? Iya, benar seperti keadaan 1. Nah, maka di sini akan dijalankan statement case 1. Nah, kemudian ditanya lagi apakah ada break. Nah, kalau ada break, benar, ada break. Nah, dia langsung keluar ke maksudnya sudah tidak ada yang dijalankan lagi. Ketika apakah ada break, enggak, atau salah gitu, enggak ada break, nah dia maka akan lanjut ke statement case 2. Apakah ada break lagi? Kalau benar, dia udah selesai, keluar, kemudian maksudnya tidak ada output tambahan lagi. Nah, kemudian kita ketika tidak ada break gimana? Ya, lanjut ke statement selanjutnya 3, 4, dan seterusnya. Itu ya kurang lebih. Oke, langsung aja biar teman-teman lebih ngerti juga, kita langsung ke programnya ya. Programnya. Oke. Di sini kita tuliskan dulu sintaks dari switch itu sebenarnya gimana supaya teman-teman tahu. Jadi sintaks dari switch itu adalah switch, kemudian dalam kurung apa yang mau di switch gitu. Kondisi switch gitu. Kondisi switch apa gitu. Kondisinya apa yang mau di switch, kemudian buka bracket, kemudian di sini ada case 1 misalkan, kemudian titik 2, bawahnya baru statement case 1.
kemudian semikolon jangan lupa atau titik koma. Kemudian bawahnya itu ada break jika dibutuhkan. Seperti tadi yang saya bilang kan, break jika dibutuhkan. Jika dibutuhkan. Oh ya, ini kita pakai ini ya, yang supaya jadi komen. Nah, kemudian di sini ada case 2 misalkan, titik 2, dan sama juga seperti ini. Nah, ini kemudian sama juga, ini statement case ke N, ini statement case kedua. Ini case 2, case 3 nya belum, ini case ke N gitu misalkan, case ke N. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian setelah selesai case-nya udah ditulis semua, keadaannya udah ditulis semua, kita tambahkan di sini ada default. Default ini ketika tidak ada satu keadaan pun yang cocok gitu. Ini default titik 2 ya, dan titik koma. Nah, ini apa? Dieksekusi saat tidak ada keadaan yang cocok, keadaan atau kondisi yang cocok, keadaan yang cocok. Oke, kemudian ini ada default ya, default, kemudian ini statement default, statement default. Statement defaultnya apa gitu. Oke, kemudian di bawahnya ditutup dengan tutup bracket atau kurung kurawal ya. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini kondisi switch, apa namanya, sintaks dari switch ini ya. Oke, langsung aja kita akan berikan contohnya penggunaan dari switch ini. Oke, kita mau membuat program di mana ketika kita mengetikkan suatu karakter itu akan muncul di serial monitor gitu. Muncul di serial monitor ada suatu kata yang ditentukan gitu. Oke, langsung aja kita pakai char. Bagi teman-teman yang masih bingung tentang tipe data, bisa melihat video tentang tipe data yang sudah kita bahas sebelumnya. Char nilai, gitu, misalkan nilai titik koma, kita deklarasikan di situ. Kemudian di sini kita pakai serial begin, kecepatan baud rate-nya kita tentukan 9600. Kemudian di sini kita tulis serial print. Ingat, void setup ini dijalankan sekali. Kalau void loop ini dijalankan secara berulang. Bagi teman-teman yang belum mengerti atau masih bingung, bisa melihat video sebelumnya di struktur dasar ya. Ini kita masukkan nilai Anda. Masukkan huruf nilai, huruf, oh nggak usah pakai nilai lah, huruf A, B, C, D, atau E. Nah, ini nanti yang ditampilkan di monitor ya, tampilkan secara sekali. Nah, kemudian langsung di sini ya kita udah belajar tentang yang komunikasi serial atau serial read ya. Serial read, bagi teman-teman yang belum menonton atau belum mengerti, silahkan dilihat videonya di video sebelum ini tentang serial read ya. Oke,
langsung tulis sintaksnya if serial available buka kurung tutup kurung. Ini kita pakai keadaannya lebih dari 0 gitu. Ini tutup kurung, buka kurung kurawal. Nah, ini nilai ya, kita udah deklarasikan di sini nilai adalah char. Nilai sama dengan serial read. Serial read. Buka kurung tutup kurung titik koma atau semikolon. Nah, kemudian kita tuliskan ini di sini setelah komunikasi serialnya atau serial read-nya ini, kita tuliskan switch-nya nih. Sintaksnya itu bisa dilihat di atas, switch, kondisi switch. Apa yang mau di switch? Nah, dalam keadaan ini yang kita mau switch adalah nilai ya. Nilai. Kemudian apa? Buka kurung kurawal. Buka kurung kurawal. Kemudian di bawahnya ada kita punya, ini kan kita mau masukkan A, B, C, D, E ya. Kita kasih case, petik, tanda petik 1 A gitu misalkan. A. Nah, kemudian ada case lagi, misalkan biar bisa huruf kecil dan huruf besar gitu ya. Kita kasih huruf kecil juga supaya kadang-kadang kan nggak memperhatikan huruf kecil huruf besar gitu. Kayak kita kasih dua case, dua keadaan. Jadi ini atau gitu ya, misalkan A besar atau A kecil. Nah, maka statementnya sekarang kita tulis statement case 1 apa yang mau diperintahkan gitu. Kita tuliskan di sini serial dot print ln. Kita mau kasih kata-kata apa ketika dituliskan A, misalkan nilai Anda A, pertahankan gitu. Pertahankan. Nah, bisa seperti ini. Kemudian titik koma jangan lupa, kemudian kita pakai break ya di sini. Break. Nah, kemudian ada case-nya kan, ini kan kita mau sampai E. Kita bisa copy nih. Copy. C, D, E. Nah, ini kita bisa ganti ke B besar, ini B kecil, C besar, D kecil, D besar, D kecil, E besar, E kecil. Nilai Anda B. Misalkan apa ya? Selamat gitu ya. Selamat. Nah, kemudian nilai Anda C. Kalau C itu apa enaknya? Bagus gitu ya. Good. Bagus. Kemudian nilai Anda D. Nah, misalkan belajar lur ya. Belajar lur. Kemudian nilai yang terakhir, nilai Anda E. Kita kasih apa ya enaknya ya? Jangan males gitu. Jangan main terus gitu. Jangan main terus. Nah, kemudian kita kompilasi ya, apakah program kita sudah benar apa belum. Kita cek. Oh,
Oh, ini masih ada yang salah ya. Before serial. Oh ya, ini harus ada buka kurungnya, kita lupa. Nah, seperti yang sering saya ucapkan, kalau teman-teman mendapatkan kesalahan, teman-teman jangan ini ya, jangan panik. Teman-teman debugging ya, cari kesalahannya di mana gitu. Oke. Kemudian kita cek lagi. Oh, ini kurang satu. Ini sebenarnya ini kayaknya ada yang salah. Ini harusnya ini. Kita perhatikan sintaksnya dulu. Apakah sudah benar? Oh, kita belum mendapatkan default. Kita melupakan default. Kemudian ini keadaan default harus ada ya. Misalkan kita pakai serial print. Nilai misalkan nilai input tidak valid gitu. Nilai input tidak valid. Oke, kita cek lagi. Oh, ini breaknya belum ya. Break kita cek lagi. Pokoknya kalau salah teman-teman jangan bingung, kita ini terus. Ini sebenarnya, oh pantas dia salah. Ini kita tadi mengkopinya ini switchnya ikut. Ini sebenarnya switchnya ini tidak boleh ikut. Ini cuma case-case-nya. Ini kan switchnya cuma sekali kan, case 1, case 2, setelah break langsung case. Ini salah. Tidak boleh seperti ini. Ini kurangnya kalau kita tinggal kopas-kopas ya. Enaknya sih cepat, tapi kurangnya jadi sering salah ini. Yang penting intinya ketika salah, teman-teman jangan panik. Teman-teman cari kesalahannya di mana. Nah, seperti ini. Ini punyanya loop, ini punyanya serial, ini punyanya switch. Oke, udah, kita cek lagi. Cek kalau masih ada yang salah atau enggak. Tuh. Compiling. Nah, ini udah done compiling, berarti sudah benar. Kita copy, kita pergi ke simulatornya. Kita paste. Oke, kita keluarkan serial monitornya. Kita, oh ini tadi kok A kecil. Masukkan huruf A, B, C, D atau E. Masukkan huruf A, B, C, D. Apa ini enggak cukup? Masukkan huruf A, B, C, D atau E. Harusnya cukup ya. Nah, enggak apa-apa lah, langsung kita. Oh, ini di sini dia nggak cukup. Mungkin ini karena nggak cukup ya. Karena terus ini tulisannya jadi di sini. Oke, langsung aja kita cek. Misalkan kita ketikkan A. Oh, ini belum kita run. Nah, baru ketika kita run, nah ini kelihatan ya di sini ya. Kita ketikkan A kecil. Nah, nilai Anda A, pertahankan.
kemudian kita ketikkan B besar, nilai Anda B, selamat. B kecil bisa enggak? Nah, ini bisa ya, tetap nilai Anda B. Kemudian C, nilai Anda C, bagus. D, nilai Anda D, belajar lor. Kemudian E, nilai Anda E, jangan main terus. Enggak cukup nih di sini. Jangan main terus. Kemudian kalau selain itu gimana? Kalau misalkan selain yang ditentukan A, B, C, D, misalkan S gitu ya. Nah, ini nilai input tidak valid. Nilai input, oh, ini tidak ada spasinya. Ini jelek. Tak save. Kok kayaknya ngebug. Biasanya tidak seperti itu. Biasanya aman-aman saja, cukup kok. Nah, nih coba coba sekali lagi ya. A, B, oh ini S ya tadi. B, C, D, E, jangan main T, terusnya di sini. Dia agak ngebug emang. Kemudian misalkan F, nilai input tidak valid. H, nilai input tidak valid. Y, nilai input tidak valid. Misalkan angka 1, nilai input tidak valid. Oke, seperti itu ya penjelasan switch case. Jadi di sini ketika keadaan 1 ini terpenuhi, keadaan pertama terpenuhi, maka menjalankan perintahnya atau statementnya, statement tubuhnya apa, jalankan ini. Kemudian karena ada break, dia berhenti sampai di situ. Kemudian ada statement kedua, yaitu B besar atau B kecil. Jika yang benar itu statement kedua, maka yang dijalankan adalah statement kedua. Yang maksud saya, jika keadaan yang kedua yang benar, maka statement kedua akan dijalankan. Kemudian ada B. Kemudian keadaan ketiga adalah C. Ini ada serial print ln, nilai C Anda bagus, ini statementnya. Kemudian dan seterusnya. Jika tidak memenuhi semua sampai E, maka yang dijalankan adalah statement default. Oh, ini isinya nilai input tidak valid. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan subscribe channel ini bagi yang belum subscribe. Kemudian silahkan like jika suka video ini. Share juga ke teman-teman yang mau belajar juga. Terus semangat belajar, dukung channel ini supaya terus maju juga dan terus berkembang. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih.